Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang al-mu'minul kamil. Berbicara tentang orang mukmin yang sempurna. Al-mu'minu tanqasimu ala qismain. Mukmin terbagi kepada dua. Yang pertama, al-mu'minu fil aqidah, mukmin pada akidah. Mukmin pada akidah sudah kita bicarakan. Mukmin pada umumnya melaksanakan syariat Islam. Mulai melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, naik haji, itu mukmin pada akidah. Dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, meyakini tentang rukun iman. Yang kedua, mukmin pada hakikat. Al-mu'minu fil hakikah, mukmin pada hakikat, meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Huwallazi yatahaqqaqu bihaqikati nafsihi bil kulliyati wat tahqiq. Meyakini dengan sebenar-benarnya dirinya, jasmani dan rohaninya ini secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan membenarkan adalah Nur Muhammad. Itu mukmin pada akidah. Nah, justru itu pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan amaliyah, tentu kita melaksanakan syariat Islam. Kemudian yang melakukan ibadah dan amaliyah itu adalah Nur Muhammad. Kita meyakini bahwa Nur Muhammad yang melakukannya, Nur Muhammad yang beribadah, ini adalah mukmin pada hakikat. Sudah kita bicarakan. Kemudian kita lanjutkan pembicaraan kita. Sebuah firman Allah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah berfirman, pada suatu hari, la yuhzillahu an-nabiyya, tidak mengecewakan Allah kepada Nabi. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak mengecewakan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, siapa yang dimaksud orang yang demikian? Wal muradul ladzina amanu ma'ah, dan yang dimaksud orang mukmin yang bersama Nabi tidak dikecewakan Allah adalah humul ladzina ya'rifuna hakikatan nafsihi, mereka yang mengenal hakikat dirinya, sebenarnya dirinya. Lalu apa sebenarnya diri kita ini? Anna hakikatan nafsi fil hakikati minuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hakikat diri kita ini adalah Nur Muhammad. Kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Nah, itu hakikat diri kita. Karena Nur Muhammad itulah yang pertama kali tampak di alam. Nur Muhammad itu dinamakan Ainul Qurbah, diri yang dekat. Li'annahu awwalu ma baraza fil alam. Karena Nur Muhammad lah yang pertama kali tampak di alam. Artinya tidak ada lagi selain Nur Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani
As-Samani rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, beliau tinggal di Madinah sehingga dikatakan Al-Madani. Beliau berkata, la syai'a akrabun min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizatil muqaddasati wa bizatil syarifah. Tidak ada yang lebih dekat, yang lebih hampir min nuri Muhammadin daripada Nur Muhammad itu tidak ada lagi. Hanya Nur Muhammad lah yang paling dekat bizatil muqaddasah, dengan diri Allah, dengan diri yang suci. Wa bizatil syarifah, dengan diri yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nur Muhammad itu tidak terhijab, tidak terdinding dengan Allah. Wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasati wa bizati syarifati. Dan tidak terdinding, wala hijaba bainahu, tidak terdinding di antara Nur Muhammad itu, tidak terdinding. Wa baina zatil muqaddasah, dan di antara diri yang suci itu tidak terdinding. Maksudnya diri yang suci Allah tidak terdinding. Wa bijati syarifah, dan diri yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terdinding. Maka itulah Nur Muhammad. Lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam majhurun liwujudihi subhanahu wa ta'ala. Karena Nur Muhammad itu majhurun, tampak, liwujudihi subhanahu wa ta'ala, karena wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tampaknya Nur Muhammad itu karena wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya Nur Muhammad itu menunjukkan adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Nur Muhammad, maka Allah tidak bisa mazhar, menampakkan dirinya. Tidak bisa, maksudnya menampakkan sifatnya. Wa qala aidan bi awwalil barizi lil wujudi wa muzharis sifati wal asma'i. Dan berkata lagi, bil awwalil barizi, dengan pertama kali yang tampak, lil wujud, bagi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa muzharis sifat, dengan tampaknya sifat, wal asma, dan asma Allah, litakarrubi, untuk takarrub. Jadi agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin takarrub, walillahi, dan menghubungkan bizatil muqaddasah, dengan diri yang mulia. Caranya untuk kita bisa semakin dekat dengan Allah, wa yakfil lisalikin, cukup bagi salikin, bagi orang yang menuntut ilmu tasawuf itu cukup bil fana, dengan fana. Artinya fana, dirinya tidak ada lagi, yang ada hanya Nur Muhammad. Nah, ini kita memasrahkan, tidak ada lagi. Kita pandang dengan hati, yang ada hanya Nur Muhammad dengan akal. Bahkan kita pandang ke alam semesta, yang ada juga hanya Nur Muhammad. Tidak ada lagi kita, tidak ada lagi alam semesta, yang ada hanya Nur Muhammad. Ini sudah bisa memasrahkan. Wal istighraqi binurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan istighraq itu dia berada di tempat yang khusus di kamar, lalu memusatkan dirinya kepada Allah, meyakini bahwa jasmani dan rohaninya adalah Nur Muhammad. Itu istighraq. Istighraq itu tutup mulutnya, kemudian pejamkan matanya, tarik napasnya, meyakini bahwa dirinya, jasmani dan rohaninya adalah Nur Muhammad. Ini istighraq. Betul-betul terpusat dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kalau istighraq ini harus di tempat yang khusus. Dan dia tidak bekerja lagi, dia khusus masuk dalam khalwat, itu istighraq. Ya minimal 3 hari
masuk kamar, ibadah meyakini bahwa jasmani dan rohaninya adalah Nur Muhammad. Lalu selalu latihan, tutup mulut, pejamkan mata, kemudian tarik napasnya. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.